siang Ibu. Selamat siang. Baik, perkenalkan Bu, sesuai dengan janji saya kemarin, nama saya Sally Septiani. Saya dari perawat Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, sesuai dengan janji kemarin, saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan mengenai penyakit yang Ibu derita, yaitu diabetes mellitus ya Bu, atau kencing manis. Ya. Nah, ini ada leafletnya atau brosur, Ibu boleh lihat. Jadi di sini ada pengertian diabetes mellitus ya Bu ya, atau dikenal dengan DM, atau di masyarakat sekitar terkenal dengan kencing manis. Nah, diabetes mellitus ini adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah tinggi. Nah, karena tubuh tidak dapat melepaskan atau memproduksi insulin dengan baik. Terus DM juga dibagi menjadi dua, ada DM tipe 1 dan DM tipe 2 ya Bu ya. Nah, kemudian tanda gejalanya apa sih? Nah, kita bisa lihat tanda gejala dari kencing manis yaitu sering kencing. Kalau dalam istilah kesehatan itu ada 5P Bu. Poliuria, polipagi, polidipsi, penurunan berat badan, dan pruritus. Nah, poliuria itu apa? Poliuria itu karena sering kencing, baik malam hari ataupun siang hari. Kemudian polidipsi itu apa? Polidipsi itu ketika kita merasa haus yang secara berlebihan, padahal kita sudah minum, tapi haus bawaannya. Kemudian polipagi apa? Polipagi itu badan kita selalu merasa lapar walaupun sudah makan banyak gitu ya. Kemudian penurunan berat badan, kemudian pandangan kabur yang akan lama-kelamaan berubah menjadi katarak, begitu. Kemudian fatigue atau mudah lelah, kemudian kadar gula darah tinggi, kemudian luka apabila ibu mendapatkan adanya bisul atau luka sobek gitu ya, itu lukanya bisa lambat sembuhnya Bu, karena produksi insulin yang terganggu. Kemudian berat badan turun drastis. Nah, faktor resiko yang terkena dengan DM atau kencing manis ini karena bisa jadi karena riwayat kesehatannya Bu, riwayat kesehatan keluarga atau faktor keturunan. Kemudian usia yang menua lebih dari 40 tahun, gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kemudian ngemil yang manis-manis, kemudian minum minuman beralkohol, kemudian obesitas ya, kegemukan, terus kurang beraktivitas dan olahraga, kebanyakan rebahan, begitu Bu ya. Iya. Kemudian ada dislipidemia. Nah, ketika kita sudah memiliki penyakit riwayat DM atau kencing manis, kita bisa menjadi komplikasi ke penyakit selanjutnya. Komplikasinya seperti pada kerusakan jantung, kemudian kerusakan saraf, katarak sampai kebutaan Bu. Kemudian kerusakan ginjal, penurunan seksual atau disfungsi seksual, kemudian kerusakan pembuluh darah kaki, dan kerusakan kematian jaringan. Nah, pencegahannya tuh seperti apa? Ibu sudah tahu belum pencegahan diabetes seperti apa? Belum, baik. Kita simak ya Bu ya. Yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Nah, lakukan pengecekan gula darah ini secara teratur penting untuk mendeteksi penyakit kencing manis secara dini. Jadi ibu misalnya setelah makan terus gula darah naik, nah ketika dicek naik ya Bu ya, jadi ibu bisa mengantisipasi dan mencegahnya gitu sebelum ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung gula yang berlebih ya Bu ya. Terus kurangi goreng-gorengan. Nah, untuk makanan buah-buahan itu bagi penyakit penderita DM dikurangi buah semangka, buah lengkeng yang kadar manisnya itu melebihi kapasitas. Nah, kemudian menjaga berat badan ideal, diusahakan untuk selalu berolahraga ya Bu ya. Gitu, baik pada pagi hari ataupun sore hari, minimal satu hari itu 30 menit gitu, semampu ibu aja, seperti itu.
Nah, ada yang ditanyakan, Bu? Kalau ini diabetes mellitus ini udah ada obatnya, Bu? Kalau misal di rumah sakit Baik, pertanyaan Ibu bagus sekali. Nah, diabetes mellitus ini sebenarnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan ya, Bu, atau non irreversible, tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dapat dicegah dan dapat diperbaiki gitu. Jadi kerusakan pankreas atau pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Pankreas itu yang warna hijau gitu loh, Bu, yang kalau di ikan itu suka pahit. Oh, iya. Nah, yang itu ya. Nah, itu tuh kalau di manusia memproduksi insulin untuk menjaga keseimbangan gula dalam darah, Bu. Nah, sehingga diabetes ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dapat diperbaiki dan dapat dicegah seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup, Bu? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, Bu ya. Penyuluhan kesehatan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ilmunya bisa bermanfaat untuk Ibu dan dilakukan dalam sehari-hari. Amin. Baik, Bu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.